bisa aja sih ya Abah, soalnya Abah kan biasa ya kalau ngomong di depan umum, berdebat sama orang-orang udah biasa, jadi kayaknya nggak ada persiapan khusus sih. Melihat abah nih lebih mempersiapkan dibandingkan kalau misalnya ngomong di depan umum sebelumnya, atau mungkin ada persiapan khusus atau mungkin dukungan khusus dari keluarga mungkin? Nggak ada yang khusus ya, cuma doa dari keluarga sama ya mendukung secara psikologis aja sih. Kita datang ke sini dukung Abah, semua keluarga juga dukung dari daerah masing-masing sih. Tapi beberapa kita kakak, saya sama saudara-saudara juga ada yang datang ke sini sih. Ada pesan khusus untuk Abah mungkin untuk nanti malam? Semangat khusus gitu. Ya pokoknya Abah nanti yang tenang, nggak usah emosi, dan saya yakin juga pasti Abah performanya selalu yang terbaik sih. Mbak, ini ada kostum khusus nggak untuk datang ke debat nanti di JCC gitu kan? Tadi Mas Owan putih, banyak hitam gitu. Enggak sih, nanti pakai baju adat. Nanti pakai baju adat. Adat apa Mbak? Betawi. Oh, Betawi. Kenapa memilih adat Betawi, Mbak? Nggak apa-apa sih, nggak ada yang khusus juga. Mbak, ini keluarga siapa aja Mbak yang datang selain anak-anak, mungkin saudara atau sepupu atau? Iya, ada sepupu, ada tante juga, selain anak-anaknya, mantu-mantunya juga. Cucu-cucunya juga ada, cuma di rumah aja karena nggak boleh masuk. Ada lagi? Nanti berarti ikut nonton debat langsung ke JCC? Insya Allah ya. Sebelumnya kan pernah debat pertama nih, gimana Mbak? Nanya dari debat pertama dan debat sekarang ini nanti harapannya seperti apa? Kalau yang pertama sih udah puas ya, maksudnya menurut saya yang Pak Ganjar juga sudah bagus dan saya puas sama hasilnya. Ya yang kedua ini saya harap juga Abah bisa lebih bagus lagi sih. Mbak, dalam debat kali ini kan Bapak akan banyak berbicara tentang masalah ekonomi. Apa sih yang mungkin ada masukan dari Mbak Vina terkait dengan isu ekonomi yang Mbak Vina sendiri lihat? Saya bukan orang ekonomi ya, jadinya saya nggak tahu terlalu banyak. Tapi ya kalau Abah saya yakin ya pemikirannya holistik dan wawasannya luas. Jadi saya yakin Abah sih bisa memberikan pendapatnya dengan baik lah. Mbak Vina sendiri sempat ngasih masukan nggak? Mungkin dari pengalaman atau pernah punya pengalaman terkait ekonomi atau bagaimana Mbak seperti ini di Enggak sih, biasanya saya ngasih pendapatnya misalnya di bidang ini ya, di bidang saya sendiri ya kalau ada masalah, karena kalau di bidang ekonomi bukan bidang saya, jadi saya nggak banyak memberikan masukan. Terkait ekonomi biasanya kalau Abah sendiri sering berdiskusi dengan siapa sih, Mbak? Mungkin tahu. Kalau di rumah lebih ke kakak ya, ke kakak atau ke mama sih, gitu. Mbak Vina kan di bidang kesehatan ya Mbak Vina. Ada nggak isu yang terkait dengan kesehatan yang pernah Mbak Vina sampaikan? Mungkin ada masukan masyarakat yang masuk lewat Mbak Vina, ada nggak yang sempat disampaikan ke Mbak? untuk Bapak? Nggak sih, dulu waktu sekolah aja sih, kayak misalnya pasien kok nggak bisa bayar, ini bagaimana. Kan dulu waktu zaman saya sekolah juga belum ada ini ya, maksudnya belum ada BPJS, kemudian saat ini udah ada BPJS. Kalau di zaman dulu Mbak ini gimana, ada pasien yang belum bisa ditangani, terus ada solusi nggak, apakah ini gitu. Biasanya sih gitu sih, maksudnya lebih ke ini kenapa ya kok di rumah sakit ini ribet gini-gini, ini problemnya biasa di mana gitu aja sih. Tapi nggak yang sebenarnya ke arah manajerial tuh enggak, cuma biasanya sih saya curhat kalau misalnya ada pasien yang kok ini nggak bisa ya, kasihan aja gitu. Sejauh ini bagaimana Abah menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Mbak Vina? Ya udah sih, maksudnya ya kalau misalnya kamu bisa bantu dibantu aja, tapi kalau misalnya nggak bisa dibantu ya sudah. Cuma kita kadang ya udah, kalau kamu bisa kasih misalnya dalam bentuk uang, kamu kasih uang. Kalau kamu bisa dalam bentuk bantuan, karena saya dokter